kelemahan argumentasi naklul kelompok ingkar sunnah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, itu ada argumen-argumen yang dilontarkan kelompok ingkar sunnah untuk mendukung pendapat mereka. Mereka menyatakan pendapat mereka benar berdasarkan argumen-argumen mereka. Salah satunya adalah argumentasi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi argumen mereka ini dapat dibantah. Karena dapat dibantah artinya argumen mereka itu memiliki kelemahan argumentasi. Ya. Penjelasan ingkar sunnah itu terhadap Al-Quran beranjak itu dari hawa nafsu. Artinya mereka itu memahami Al-Quran itu berdasarkan hawa nafsu mereka. Dan tafsiran parsial. Dalam artian mereka hanya menafsirkan Al-Quran menurut pendapat mereka. Menafsirkan Al-Quran sepotong-sepotong, sepihak-pihak itu terhadap Al-Quran. Memotong-motong ayat Al-Quran. Nah, hal yang seperti itu tidak boleh. Nah, di dalam kaidah tafsir, yaitu harus menafsirkan Al-Quran itu secara utuh. Tidak boleh itu sepotong-sepotong atau sepihak-sepihak. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh ingkar sunnah. Kenapa tafsiran parsial, tafsiran menurut hawa nafsu tidak boleh? Karena nanti mengarah kepada hal-hal yang dapat menyesatkan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam penafsiran Al-Quran. Nah, karena itu Al-Quran itu pada dasarnya harus ditafsirkan itu melalui hadis Nabi. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sama-sama wahyu. Nah, tidak boleh menafsirkan Al-Quran semaunya kita saja. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran untuk mendukung pemahaman ingkar sunnah. Dan inilah yang terjadi pada ingkar sunnah ini. Mereka menafsirkan Al-Quran itu beranjak dari hawa nafsu dan tafsiran separsial, sepotong sepihak itu terhadap Al-Quran. Kemudian dikaji itu Quran surat Al-An'am ayat 38 dan Quran surat An-Nahl ayat 89. Ini telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama, sehingga tidak memerlukan lagi keterangan lainnya. Ini hal yang seperti ini, pendapat mereka terhadap Quran surat Al-An'am An-Nahl ini dibantah, dijawab oleh Imam Syafi'i dengan menjelaskan bahwa ayat itu sama sekali tidak menolak hadis. Bahwasanya ayat Al-Quran ma faraqna fil kitab min syai', tidak kami alpakan sesuatu di dalam Alkitab, atau wanazalna alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Ayat yang itu sama sekali tidak menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan itu menekankan pentingnya itu hadis di samping ijtihad. Pentingnya hadis itu sebagai fungsinya menjelaskan Al-Quran. Nah, kemudian Quran surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini sama sekali tidak memberi petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Malahan secara tegas menerangkan adanya. Yang pertama, berbagai kewajiban, misalnya salat, puasa, dan haji. Yang kedua, berbagai larangan, misalnya larangan zina, minuman keras, bangkai darah, dan daging babi. Yang C, teknis pelaksanaan ibadah tertentu, misalnya tata cara itu berwudu. Artinya yang seperti ini dijawab oleh Imam Syafi'i sama sekali tidak memberi petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan, malah secara tegas menerangkan adanya fungsi dari sunnah itu sendiri. Ayat Al-Quran ini menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, misalnya salat. Dalam hal ini, hadislah yang menjelaskan teknis pelaksanaannya. Yang seperti aqimus shalah,
tunaikanlah sholat. Bagaimana tata cara sholat dijelaskan oleh Nabi. Teknis pelaksanaannya yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kemudian Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Al-Quran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis itu wajib ditaati. Sebab Allah menyuruh orang yang beriman untuk mematuhi petunjuk Nabi. Nah, Allah mewajibkan para hambanya yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan ijtihad. Kedudukan kewajiban melakukan ijtihad itu sama dengan kedudukan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kitab itu dalam Quran Al-An'am yang 38-nya yaitu ma faratna fil kitab min syai' adalah Al-Quran yang memuat ketentuan agama itu secara global atau rinci. Ketentuan global itu dijelaskan rinciannya oleh hadis Nabi. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa yang dimaksud Alkitab adalah Al-Laul Mahfuz. Artinya, tidak ada peristiwa yang diapakan oleh Allah, melainkan semuanya termuat di dalam Laul Mahfuz. Pusat datanya alam semesta itu di Laul Mahfuz. Ya, dengan demikian, Quran itu surat Al-An'am ayat 38 itu sama sekali tidak menunjukkan penolakannya itu terhadap hadis sebagaimana yang disampaikan oleh ingkar sunnah. Sama sekali pendapatnya mereka dapat dibantah. Sama sekali tidak menunjukkan penolakan itu terhadap hadis. Ayat Al-Quran sekalipun itu bersifat qat'i dalam urutnya, namun ada yang bersifat zanni dalam dilalahnya. Kalau saat keadaannya demikian, ini berarti ayat Al-Quran pun mesti ditinggalkan. Kalau logikanya seperti itu. Kata Suhdi Ismail, argumen ikan sunnah didasarkan pada interpretasi atau penafsiran mereka yang bersifat zanni terhadap ayat Al-Quran. Dan mestinya mereka juga menolak pendapatnya sendiri. Seperti sholat menurut mereka itu dengan cara cukup hanya dengan zikir. Padahal yang zikirnya tersebut itu kan pendapat mereka. Nah, seharusnya mereka itu menolak pendapat mereka itu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan Suhdi Ismail. Argumen ikan sunnah didasarkan pada penafsiran mereka yang bersifat zanni terhadap ayat Al-Quran. Dan mestinya mereka juga menolak pendapatnya sendiri. Rasul tidak memiliki hak dalam urusan agama. Laisa laka minal amri syai'in. Quran surat Ali Imran ayat 128. Nah, ini dijadikan argumen oleh ingkar sunnah. Ya. Dijawab, dibantah bahwasanya ini merupakan kesalahan penafsiran. Mereka salah dalam menafsirkan ayat Quran Ali Imran ayat 128. Yang dimaksud amri dalam ayat itu adalah urusan memberikan ampun ganjaran dan laknat itu kepada orang yang berbuat kejelekan. Kemudian Quran surat Yunus ayat 36 bukan menyatakan bahwa sunnah itu pada umumnya bersifat zanni dan tidak bisa dijadikan hujah. Yang dimaksud zanni dalam ayat itu adalah keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Nah, artinya mereka juga salah dalam hal menafsirkan Quran surat Yunus ayat 36. Ya. Kualitas sanad hadis yang diusung ingkar sunnah sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, seperti yang tadi yang dibahas bahwa mereka ya yang Al-Qur'an hadis tadi ya bahwasanya mereka itu memakai hadis untuk menolak. Yang lucunya mereka itu menggunakan hadis padahal mereka menolak hadis dengan memakai hadis. Kan lucu seperti itu. Ma'atakum anni fa'ariduhu ala kitabillah fa in wafiq kitabillah fa inna wa inna khalif kitabillah falam. Yang artinya kalau sesuaikan, kalau Anda mendengar hadis dari Nabi, bandingkan dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, terima. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak diterima.
bunyi hadis yang seperti ini adalah hadisnya kualitas sanad hadisnya yang diusung hingga sunnah. Ini sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, hadis yang mereka pakai tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang mereka gunakan untuk menolak sunnah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, berdasarkan penelitian mendalam Asy-Syafi'i, Ali Ibnu Hazm dan Al-Baihaqi, hadis itu sanadnya yang terputus. Ada periwayatnya yang majhul, bahkan ada yang periwayatnya itu tertuduh dusta. Artinya sumber dari hadis yang mereka pakai itu tidak valid, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Nah, tentang status hadis yang umumnya ahad karena itu bersifat dhanni, tidaklah menghalangi dijadikan hadis sebagai hujjah. Sebab Nabi pernah menetapkan awal Ramadan hanya berdasarkan berita dari seorang saja dan sebagainya. Kemudian kelemahan argumentasi aklu kelompok ingkar sunnah. Dalil akli yang dipakai oleh ingkar sunnah ini dapat dibantah dengan sendirinya. Ya, untuk memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan modal pengetahuan bahasa Arab saja. Dalam Al-Quran, misalnya tidak disebutkan larangan bagi wanita yang sedang haid untuk melakukan sholat dan puasa. Hal ini hanya dijelaskan itu di dalam hadis Nabi. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh ingkar sunnah ini, cukup dengan hanya bahasa Arab saja bisa memahami Al-Quran. Ya, tidak semuanya bisa seperti itu. Ya, seperti tidak disebutkan larangan bagi wanita yang sedang haid untuk melakukan salat dan puasa. Hal ini hanya dijelaskan dalam hadis Nabi. Dan hadis juga ada berfungsi sebagai bayan tasyrik, artinya menambah hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya, apa itu? Seperti contoh pembayaran tentang zakat fitrah, tentang kewajiban zakat fitrah itu tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran. Yang ada hanya ditemukan itu di dalam hadis Nabi. Inilah fungsi hadis bayan tasrik, menambah hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Hadis itu bukanlah biang. Pendapat mereka yang menyatakan hadis itu menimbulkan perpecahan kemunduran. Hadis bukanlah biang penyebab perpecahan dan kemunduran umat Islam, karena kenyataannya banyak sekali hadis yang memerintahkan umat Islam untuk bersatu dan menghindari yang namanya perpecahan. Sunnah adalah realitas sejarah yang terbaca oleh panca indera dan diriwayatkan bersambung dengan generasi ke generasi. Argumentasi bahwa hadis lahir lama sesudah Nabi wafat dan tidak dicatat pada masa Nabi adalah argumentasi yang lemah. Sebab sejak masa Nabi, umat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hadis Nabi. Hadis pada masa Nabi, sebagaimana kita pelajari sebelumnya tentang sejarah periwayatan hadis Nabi dicatat pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan masa sesudahnya tetap itu dicatat. Nah, faktanya beberapa sahabat seperti Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Amr bin As telah melakukan pencatatan terhadap hadis. Bahkan ada yang secara khusus atas perintah Nabi, semisalnya saudara-saudara beliau ke berbagai kepala negara dan piagam Madinah. Ahmad Husnan melihat argumentasi hadis hanyalah dongeng yang dibuat-buat orang yang hidup antara 180 dan 200 tahun setelah beliau wafat, sebagai orang yang sama sekali tidak memahami hadis dan ilmunya, terutama ilmu al-jarh wa ta'dil. Mereka tidak memahami argumen yang menyatakan dongeng dibuat-buat, hadis itu dibuat-buat antara 180-200 tahun setelah beliau wafat. Ini hanyalah fitnah belaka. Ini adalah yang mereka itu menyatakan yang pada dasarnya ini menjadikan mereka
kita harus paham mereka bahwa mereka itu sama sekali tidak memahami yang namanya hadis dan ilmunya, terutama itu ilmu ajarah wa ta'dil, yang di dalamnya yang akan kita ketahui bahwasanya ada ilmu-ilmu tertentu yang dengan ilmu hadis yang dijabarkan oleh ulama akan meyakinkan kita bahwasanya hadis itu bukan dongeng yang dibuat-buat. Argumentasi bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah dan sekaligus perkataan Rasul. Mentaati Al-Quran berarti mentaati keduanya. Menurut Daud Rashid, bertentangan dengan kenyataan bahwa keduanya berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Argumentasi tugas Rasul hanyalah mengajarkan Al-Quran dan bukan hal yang baru. Hadis bertentangan dengan Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa tugas Rasul adalah sebagai penyampai sekaligus penjelas dari Al-Quran. Wa anzalna ilaika zikrah, dan kami turunkan kepada kamu Nabi Muhammad Al-Quran agar kamu menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, di sini ini jelas di dalam ayat ini. Tidak kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, yang mana tugas Nabi Muhammad di sini adalah menyampaikan sekaligus punya wewenang, punya otoritas Nabi dalam hal menjelaskan Al-Quran.